Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Jadi pada teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu dinanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Pesugihan warung bubur ayam Pak Tarjo, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur, menyinari langit Bekasi dengan warna jingga yang hangat. Udara masih sejuk, aroma embun dan sedikit asap dari dapur rumah-rumah sekitar bercampur menjadi satu, membawa nuansa khas kampung pinggiran kota yang belum sepenuhnya tergerus modernisasi. Di rumah Doni, sore ceret mendesis dari dapur pertanda air sudah mendidih. Doni tampak sedang membantu ibunya, Mas Zubaidah, menyiapkan dagangan nasi uduk milik ibunya. Mak, tahu nggak mak? Pak Tarjo, bapaknya si Dapi, kena guna-guna deh mak. Kata si Gembul, Pak Tarjo itu digangguin siluman, tapi kepalanya anjing, ungkap Doni. Ah, bener utang, masa ya bisa? Kata Mas Zubaidah. Ya kagak tahu mak, tapi si Gembul katanya bakal nyelidikin lagi dia. Ngapa Pak Tarjo sampai kena guna-guna kayak gitu? Saut Doni. Ya Allah, pantesan aja warung buburnya tutup. Lu tolongin ya tong, kesianan dia, mana anaknya masih kecil lagi. Perintah Mas Zubaidah pada anaknya. Ya mak, gak usah pakai disuruh juga Doni sama Gembul bakal nolongin, ucap Doni. Tak lama kemudian, Bonis yang baru saja selesai mandi langsung mendatangi Mas Zubaidah ibunya. Mak, ntar ajarin Bonis bikinin sayur lodeh ya. Ajarin bikin sayur lodeh? Tumbenan amat lu Nis mau belajar masak, ucap Mas Zubaidah keheranan. Kemarin Bonis ngeliat di TikTok, katanya perempuan itu kudu bisa masak buat ngelayanin suaminya, ungkap Bonis. Ah, emangnya lu mau kawin apa? Tanya Mas Zubaidah cemas. Yang gua mak, kan Bonis harus belajar sekarang. Nah, untuk yang pertama, Bonis mau belajar bikin sayur lodeh dulu. Soalnya kan Bonis suka sama sayur lodeh, ungkap Bonis. Dah, ntar kalau laki lu kagak doyan sayur lodeh bagaimana? Percuma lu belajar, celetuk Doni. Ya biarin dia makan di luar aja, itu aja ribet, saut Bonis. Bonis, lu mah kebangetan amat ya. Nah laki sendiri disuruh makan di luar, lah gunanya lu jadi istri apaan? Lu kudunya mah jangan belajar masak dulu, pikiran lu kudu dibenerin, ucap Mas Zubaidah sewot. Di siang harinya, saat Doni sedang bersantai di ruang tengah sambil menonton TV, tiba-tiba saja rumahnya kedatangan tamu. Rupanya itu adalah Bu Saripah dan juga Davi anaknya. Saat itu Bu Saripah membawa pakaian yang sebelumnya dipakai Davi saat menginap di rumah Doni. Di situ Bu Saripah juga membawa sebuah bingkisan untuk diberikan kepada Doni sebagai rasa terima kasihnya karena telah menyembuhkan suaminya Pak Tarjo. Bang Doni, ini saya mau ngembaliin baju yang kemarin dipakai sama Davi. Alhamdulillah sudah saya cuci. Ini juga ada bingkisan untuk Bang Doni sama Mas Gembul, soalnya udah nyembuhin suami saya, ucap Bu Saripah menyampaikan tujuannya saat itu. Ya Allah Bu, kagak usah, saya sama Gembul mah ikhlas nolongin. Terus bagaimana keadaan Pak Tarjo sekarang? Tanya Doni penasaran. Alhamdulillah Bang Doni, Bapak sekarang sudah bisa bangun, tapi ya gitu, masih lemes, jawab Bu Saripah. Alhamdulillah, saya ikut senang dengernya ini Bu. Mudah-mudahan Bapak lekas sehat ya Bu, biar bisa jualan lagi. Iya Bang Doni, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih. Tolong titip salam terima kasih saya juga ya buat Mas Gembul. Saya mau permisi dulu, soalnya masih banyak kerjaan rumah yang numpuk Bang Doni, ujar Bu Saripah sambil berpamitan.
Ya Bu, nanti saya salamin. Oh ya Bu, nanti rencananya saya sama Gembul mau nengokin lagi Bapak ya, ucap Doni disusul anggukan dari Bu Saripa. Sepeninggalan Bu Saripa, tiba-tiba saja terdengar kegaduhan di rumah Doni yang berasal dari arah dapur. Rupanya suara itu berasal dari Ma Zubaida yang sedang mengajari Bonis belajar memasak sayur lodeh. Lu bagaimana sih Nis? Nuangin air aja sampai tumpah. Dapur jadi becek begini nih, ucap Ma Zubaida. Ya motor Bonis pel. Terus ini gimana lagi? Tanya Bonis. Tuh semuanya masukin, perintah Mas Zubaida sambil menunjuk bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun ada satu bahan yang belum Bonis masukkan saat itu dan Mas Zubaida langsung memberitahunya. Salamnya belum Bonis. Mendengar itu, seketika Bonis langsung mengucapkan salam pada panci yang ada di depannya. Assalamualaikum sayur lodeh. Bujuk deh, bukan salam assalamualaikum Bonis. Salam, sentak Mas Zubaida. Iya mak, saut Bonis yang langsung mencium tangan Mas Zubaida. Mendapati itu, seketika Mas Zubaida emosi. Rupanya Bonis tak mudeng jika sedari tadi Mas Zubaida menyuruhnya untuk memasukkan daun salam. Bener nih anak ya. Ini daun salamnya masukin ke dalam panci Bonis. Ya ada saja kelakuan Bonis saat belajar memasak pada ibunya Ma Zubaida saat itu. Namun walaupun begitu, Bonis tetap semangat untuk menjalaninya. Di sore harinya, kala Doni sedang bersantai di depan kafenya, dia melihat Pak Slamet yang sedang memegang-megang palu untuk memasang papan petunjuk di tembok kafe warung kopi Bang Doni. Saat itu, Pak Slamet sudah bersiap dengan palu dan paku di tangannya. Pak Slem, mau ngapain? Tanya Doni. Oh, maafkan Mas Doni, ini saya bermaksud untuk memasang papan petunjuk ini agar mempermudah para pengunjung untuk bisa menemukan musola di tempat kita ini, ungkap Pak Slamet. Nah terus masangnya bagaimana? Tanya Doni lagi. Jadi begini Bang Doni, papan ini akan saya pasang di tembok dengan cara memakunya Mas Doni. Dengan begitu papan petunjuk tersebut akan terus menempel dan tidak akan mudah lepas, sehingga pada pengunjung yang datang ke warung kopi Bang Doni akan selalu dapat melihatnya, jawab Pak Slamet panjang lebar. Mendengar itu dalam hati Doni bergumam, bujuk panjang amat ngejelasinnya. Kemudian Doni mengarahkan Pak Slamet untuk memasang papan petunjuk tersebut agar tidak merusak tembok. Jangan pakai palu Pak Slem, ntar temboknya rusak. Pakai mesin bor aja Pak Slem. Dah bentar Pak Slem tunggu di mari, saya ambilin dulu bornya di dalam ya, ucap Doni yang seketika langsung mengambil bor di dalam warung kopi Bang Doni. Tak lama kemudian Doni pun keluar dengan membawa satu box peralatan perkakas. Nah ini nih Pak Slem, kotak peralatan. Kalau mau ngapa-ngapain saya udah sediain. Bentar saya keluarin dulu bolnya ya, ucap Doni. Namun saat ingin menggunakan peralatan miliknya, Doni menemui hambatan kecil dalam hatinya. Doni berkata, ilah mata bornya kagak ada lagi, gue lupa beli. Di situ Doni pun menyuruh Pak Slamet untuk membelikan mata bor. Pak Slem, beliin mata bor ya, nih uangnya, ucap Doni sambil menyerahkan selembar uang sebesar 100.000 rupiah. Mendapati perintah itu, Pak Slamet nampak gesit dan sigap untuk menjalankan perintah Doni. Siap Mas Doni, saya jalan dulu. Saat menunggu Pak Slamet membeli mata bor, Doni nampak memeriksa rambu-rambu yang akan dipasang. Tanpa sengaja Gembul melewati Doni yang tengah berjongkok. Bang, ngapain bang? Tanya Gembul. Lagi bongkar motor, pakai nanya lu, jawab Doni sewot. Abang ini kalau ditanya bener-bener jawabnya ngawur, gerutu Gembul. Gue lagi ngeliatin kerjaan Pak Slamet Bul, dia lagi mau pasang papan petunjuk. Kalau gue pikir-pikir ya Bul ya, Pak Slamet tuh walaupun ngomongnya ngaco, tapi kerjanya cepet, mana rapi lagi, ungkap Doni menyanjung Pak Slamet. Tak lama kemudian, Pak Slamet pun tiba dengan sekantong plastik hitam di tangannya. Kemudian dia langsung menyerahkan plastik itu pada Doni. Ini Mas Doni sudah saya belikan, campur ya, saya tadi buru-buru lupa di Mas Doni maunya apa, ucap Pak Slamet. Campur apaan? Campur paku? Tanya Doni kebingungan. Mendengar itu Pak Slamet langsung tertawa.
Mas Doni suka bercanda deh. Emangnya Mas Doni mau jadi kuda lumping apa? Doni pun langsung memeriksa kantong plastik hitam yang diberikan oleh Pak Slamet barusan. Di situ dia pun merasa ada yang janggal. Dalam hati Doni bergumam, ya ini kok mata buruk kenyal-kenyal begini, mana panas lagi. Benar saja tebakan Doni. Ya, firasatnya benar. Saat ia memeriksa plastik hitam itu, Doni langsung dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Astagfirullahaladzim, Pak Slem. Ini ngapain beli batagor? Saya kan nyuruhnya beli matabor, bukan batagor, ucap Doni sewot. Waduh, maafkan atas kelalaian saya, Mas Doni. Saya pikir Mas Doni lapar dan minta dibelikan batagor. Gila, Pak Slamet. Nah terus bagaimana ceritanya ini? Masa iya batagor saya pasang di mesin bor yang ada pada muncrat bumbu kacangnya? Saut Doni asal dari arah belakang. Gembul tiba-tiba saja nyeletuk. Bang Doni, ngaco aja nih pikirannya. Masa iya batagor dipasang di mesin bor? Sini batagornya buat saya aja. Sekarang Pak Slamet belikan matabor ya, ucap Gembul santai sambil meraih batagor yang ada di tangan Doni. Mendapati itu, Doni nampak menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan kembali Pak Slamet untuk membeli matabor. Ya udah, sekarang Pak Slem beli matabor ya. Matabor, bukan batagor. Ingat, jangan sampai salah lagi. Perintah Doni yang terlihat seakan menahan emosinya saat berhadapan dengan Pak Slamet. Sepeninggalan Pak Slamet, Doni pun berkata pada Gembul, wah nyangka Bul, si Slem selain ngomongnya ngaco, kupingnya juga rada ngaco. Keluh Doni. Sabar bang, sabar. Tapi ngomong-ngomong batagor enak bang. Saut Gembul sambil cengengesan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, setelah Gembul berhasil mengusir siluman berkepala anjing dari tubuh Pak Tarjo, kondisi Pak Tarjo perlahan mulai membaik. Wajahnya yang sebelumnya pucat dan penuh ketakutan kini tampak segar kembali. Dia sudah bisa berbicara normal, duduk dengan tenang dan mulai beraktivitas ringan di sekitaran rumah. Bu Saripa istrinya merasa sangat bersyukur dan terus mengucap syukur atas kesembuhan suaminya. Gimana Pak? Apa Bapak sudah enakan badannya? Tanya Bu Saripa pada sang suami. Alhamdulillah Bu, Bapak udah enakan. Tapi Bapak masih lemas Bu, jawab Pak Tarjo. Alhamdulillah syukur kalau begitu. Untung aja kemarin Bapak ditolongin sama Mas Gembul. Kalau enggak, kok tahu gimana keadaan Bapak sekarang. Soalnya Bapak udah hampir seminggu gak sembuh-sembuh, ungkap Bu Saripa. Gembul siapa ya Bu? Tanya Pak Tarjo kebingungan. Itu loh Mas Gembul, pegawainya Bang Doni, anaknya Mas Zubeda yang jualan nasi uduk. Bapak itu disembuhin sama dia. Nah, kata Mas Gembul, Bapak itu ada yang ngirimi guna-guna. Gak tahu Ibu, juga lupa apa guna-gunanya. Yang pasti, sehabis Mas Gembul ngobatin Bapak, keadaan Bapak berubah. Bapak udah gak pucat lagi, ujar Bu Saripa lega. Mendengar penjelasan istrinya, Pak Tarjo pun langsung terkejut, namun ia berusaha menyembunyikannya dari Bu Saripa istrinya. Ya wis, Bapak istirahat aja, biar Bapak cepat pulih. Nanti kalau udah sehat, Bapak jualan lagi yuk. Soalnya bubur ayam kita udah lama tutup, ucap Bu Saripa. Pak Tarjo mengangguk sambil tersenyum kecil. Namun di balik senyumannya itu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Tarjo, sesuatu yang tak berani ia ungkap bahkan pada istrinya sendiri. Ketika Gembul mengusir makhluk yang merasuki tubuhnya, Pak Tarjo sebenarnya sempat terseret masuk ke dalam dunia gaib selama beberapa menit. Dimensi antara sadar dan tidak. Di sana, dia melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Hutan gelap dengan langit merah darah dan makhluk-makhluk aneh yang berjalan membungkuk, semuanya tunduk pada satu sosok siluman berkepala anjing. Siluman itu berbicara langsung padanya, suaranya parau, dalam dan penuh ancaman. Kau sudah membuat perjanjian, Tarjo. Kau tak bisa mengingkari. Aku sudah memberikan semuanya. Dan kini aku akan mengambil jiwamu. Mengingat hal itu, Pak Tarjo kembali dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Namun ia tak berani menceritakannya pada siapapun. Dia sadar bertahun-tahun sebelumnya dirinya pernah melakukan ritual pesugihan demi melancarkan usaha bubur yang baru dirintis saat itu.
Pak Tarjo berani menjalani pesugihan tersebut karena ia meyakini bahwa pesugihan itu tidak meminta tumbal. Setelah menjalani ritual tersebut, usaha warung bubur ayamnya benar-benar berkembang pesat. Dagangannya laku keras. Para pelanggan berdatangan dari berbagai tempat, entah dari mana. Berkat keuntungan yang terus mengalir, Pak Tarjo bahkan mampu membeli rumah yang kini ditempati bersama keluarganya. Namun, kini semuanya terasa seperti mimpi buruk. Pak Tarjo baru menyadari bahwa dirinya telah termakan tipu muslihat setan. Pesugihan yang selama ini dianggapnya aman ternyata tetap menuntut imbalan. Dan kini siluman anjing itu datang menagih. Di malam harinya, Bu Saripa menemukan Pak Tarjo duduk termenung di teras depan rumah, menatap kosong ke arah jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan bermotor. Hah, kenapa malam-malam begini Bapak bengong aja sih? Bapak itu sudah sehat loh sekarang. Dah, jangan mikir yang aneh-aneh, ucap Bu Saripa sambil menyodorkan teh hangat. Pak Tarjo tersenyum samar dan menerima cangkir itu. Iya Bu, jawab Pak Tarjo singkat. Namun sesungguhnya di dalam hati Pak Tarjo bergemuruh rasa cemas yang teramat besar. Bayangan tentang sosok siluman yang menginginkan jiwanya itu terus menghantui. Ia tak sanggup membayangkan harus meninggalkan istri dan anaknya begitu saja. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya. Ya, Pak Tarjo benar-benar menyesal telah menempuh jalan pesugihan demi kekayaan tanpa pernah menyadari bahaya besar yang kini sedang mengintainya. Sementara itu di kediaman Nani, terlihat Doni yang sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati kopi panas dan cemilan-cemilan yang disediakan oleh Nani. Saat itu, Doni menceritakan kejadian siang tadi saat Pak Slamet keliru membelikan sesuatu yang disuruhnya. Princess, abang mau cerita dah. Tadi tuh abang kesel banget sama Pak Slem. Lah masa iya abang nyuruh beli martabor, malah dibeliin batagor? Lah, ungkap Doni. Mendengar itu Nani langsung tertawa. Kok bisa sih bang? Emangnya abang lagi mau ngapain? Kok pakai minta dibeliin martabor segala sih? Tanya Nani. Abang tadinya mau bantuin Pak Slem masang papan petunjuk. Nah dia mau masang pakai paku. Ya abang larang, takut temboknya rusak. Terus abang mau bantuin pakai mesin bor biar rapi gitu. Nah pas abang periksa mesin bornya, abang lupa martabor kagak ada. Ya udah, abang suruh Pak Slem beliin. Malah dia beliin batagor. Ujuk dah, abang kesel banget dah Princess sama dia, ungkap Doni. Iya bang, tapi ingat, abang jangan sampai marahin dia ya. Apalagi pakai bentak-bentak Pak Slem. Dia kan umurnya lebih tua dari abang. Takutnya dia tersinggung. Kasih taunya baik-baik ya, ucap Nani mengingatkan. Ya elah Princess, lah abang mau baru-baru marah sama dia. Yang ada mau nangis. Ada gitu manusia macam kayak dia, saut Doni disusul senyuman dari Nani. Sabar ya bang, namanya abang jadi atasan ya harus sabar. Karena pasti ada aja masalah kecil yang bakalan abang temuin. Ya sebenarnya mah bukan abang aja, kita semua sebagai manusia harus sabar saat menemui permasalahan yang kelak akan kita dapatkan, termasuk Nani juga, ucap Nani. Kemudian di situ Doni mencoba menelaah ucapan dari Nani barusan. Kalau yang abang tangkap dari obrolan kita barusan, kita jadi orang berarti kudu tenang ya Nan ya, kudu sabar, kudu kagak emosian gitu dalam menghadapi semua persoalan, kudu menggunakan kepala yang dingin ya Princess, ujar Doni sambil memandang Nani. Iya bang, kita jangan sampai gampang emosi, karena kalau kita emosi kita nggak bakalan bisa berpikir jernih, saut Nani. Oh begitu ya. Intinya kita kagak boleh emosian ya. Kalau gitu ada yang pengen abang nyampe ini sama Princess, tapi Princess janji jangan marah ya, ucap Doni. Mendengar itu, wajah Nani seketika berubah. Namun Nani tetap berusaha untuk tenang dalam hati. Nani bertanya-tanya, ada apa gerangan yang ingin disampaikan Doni saat itu. Emangnya abang mau ngomongin apaan sih? Tanya Nani yang masih terlihat santai. Doni langsung menarik nafasnya dalam-dalam dan ia pun berkata, Princess, kemarin si Ipo kan datang tuh ke kafe. Tahu nggak Princess? Dia tuh katanya habis tugasin dari kantor ke luar negeri. Udah hampir 2 bulan.
Pantes aja ya kita kagak pernah lihat dia. Tahu-tahu kemarin dia nongol deh tuh Princess. Habis itu dia ngasih abang oleh-oleh. Oleh-olehnya minyak wangi sama jam tangan. Ya abang kaget. Sebenarnya mah abang mau nolak, tapi abang kagak enak. Ya udah, abang terpaksa terima dah. Ungkap Doni memberitahu mengenai pertemuannya dengan Ivo. Mendengar penjelasan dari Doni, ibarat tersambar petir di siang bolong, Nani sangat gusar. Hatinya kini dipenuhi rasa cemburu, pikirannya sudah tak lagi jernih, ingin rasanya dia membanting pria yang ada di depannya saat itu. Namun di situ Nani berusaha untuk tenang. Apalagi Nani baru saja menasihati Doni untuk menjadi pribadi yang penyabar. Tentu saja Nani tak ingin menelan ludahnya sendiri. Nani terdiam sejenak. Dia seakan sedang meredam ledakan api cemburu yang bisa meledak kapan saja. Melihat kekasihnya yang tiba-tiba saja terdiam, Doni langsung merasa risau. Ibaratnya dia seakan membangunkan macan yang sedang tidur. Namun mau bagaimana lagi, karena Doni berpikir jika inilah momen yang tepat di mana Doni bisa menceritakan hal yang membebaninya selama ini. Dengan sangat hati-hati, Doni pun kembali mengajak kekasihnya Nani untuk kembali berbincang. Princess, apa diem aja ya? Mendengar itu, Nani langsung tersentak dan langsung salah tingkah. Iya bang, ada apa ya bang? Jawab Nani. Princess kagak marah kan kalau abang dikasih minyak wangi sama jam tangan sama Ipo? Tanya Doni yang rupanya kembali memicu rasa cemburu Nani. Enggak, Nani nggak marah kok. Tapi abang janji ya, kalau nanti Nani ada yang ngasih minyak wangi sama jam tangan dari cowok lain, abang juga jangan marah, ucap Nani. Mendengar hal itu, Doni langsung tersadar jika kekasihnya itu sedang cemburu dan parah padanya. Berarti Princess marah ya sama abang. Ya udah dah, minyak wangi sama jam tangannya abang kasih si Gembul aja ya, saud Doni berusaha membujuk Nani. Jangan bang, itu nggak sopan. Abang nggak menghargai pemberian orang kalau begitu, ucap Nani merajuk. Aduh, terus bagaimana ya? Abang kudu ngapain tuh barang ya? Tanya Doni kebingungan. Ya terserah, jawab Nani singkat. Di situ Doni merasa kepalanya ingin meledak. Dia tahu posisinya yang kini serba salah. Doni pun menyesal telah memberitahukan hal itu pada Nani. Namun Doni juga tahu jika menyembunyikannya terlalu lama akan menjadi bumerang bagi dirinya. Princess mau bebek nggak? Tanya Doni tiba-tiba. Nggak bang, Nani lagi nggak selera, saut Nani yang terdengar masih merajuk. Princess jangan marah dong. Kan tadi kata Princess kita sebagai manusia kudu sabar ketika mendapatkan masalah, ungkit Doni. Siapa yang marah? Nani nggak marah tuh, saut Nani. Di situ Doni serba salah melihat perilaku kekasihnya. Dia seperti ingin melompat ke dalam sumur. Otak Doni seakan membeku. Harus bagaimana dan berbuat apalagi agar Nani bisa kembali normal dan tak marah pada dirinya. Setelah beberapa saat, Doni pun berpamitan. Di situ Doni kembali meminta maaf kepada Nani. Princess, abang pulang dulu ya. Oh ya, abang minta maaf ya. Princess udah, jangan marah. Abang ngapain minta maaf? Nani nggak marah kok sama abang, jawab Nani santai namun dengan wajah yang seakan ingin menerkam Doni. Doni pun pasrah mendapati Nani yang bersikap dingin padanya. Kemudian dengan berat hati Doni berpamitan pada Nani dan pergi meninggalkan sang kekasih dengan perasaan gundah gulana. Saat itu Doni tak langsung pulang. Dia berniat kembali ke kafenya untuk melepaskan penat. Sesampainya di sana, Doni langsung mendatangi Gembul dan menceritakan semuanya pada Gembul. Mendengar curhatan Doni, Gembul pun langsung berkata, waduh bang, udah gak ketolong bang, ini sudah fatal bang, ucap Gembul seakan-akan ikut menyudutkan Doni. Lu malah ngomong gitu sih Bul, bukannya nenangin gua, lu malah nyalain gua. Ya terus gua bagaimana ini Bul? Tanya Doni putus asa. Oh, setahu saya orang kalau lagi ada masalah itu harus banyak-banyak sodako bang. Ya udah, sekarang mending abang sodako beliin saya nasi goreng. Kebetulan saya lapar bang, ucap Gembul. Idih, apa hubungannya? Si Nani marah sama beli nasi goreng. Bener-bener
lu ya Bul, kagak bisa ngeliat sikon. Temen lagi kusut malah lu minta beli nasi goreng, sahut Doni sewot. Ya jelas bang, ada hubungannya. Kalau abang beliin saya nasi goreng, saya bakal langsung doain abang biar Mbak Nani gak marah-marah lagi sama abang. Ucap Gembul santai. Di situ Doni berpikir jika ucapan Gembul ada benarnya. Sambil menggerutu, Doni pun akhirnya menuruti ucapan Gembul. Udah, nih lu beli nasi goreng. Sekalian tuh lu beliin si Rijal sama Paslem. Gue lagi rungsing malah disuruh traktir. Suek wate ya, umpat Doni sambil memberikan uang pecahan 100 ribuan pada Gembul. Setelah beberapa lama Doni masih termenung, dia masih memikirkan mengenai masalah yang kini melanda hubungan asmaranya. Doni berpikir sekuat tenaga bagaimana caranya untuk memperbaiki semuanya. Hingga tiba-tiba saja ada yang menegur Doni dari arah belakang. Assalamualaikum Mas Doni. Ya, rupanya itu adalah Pak Slamet. Mendapati itu, Doni pun bergumam dalam hati. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Dengan wajah sedikit malas, Doni membalas salam dari Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Slem. Mas Doni, dengan segenap hati yang paling dalam, saya mengucapkan rasa terima kasih saya karena Mas Doni telah membelikan sebungkus nasi goreng yang tentunya sudah mengisi kekosongan di perut saya. Dan oleh karena itu, tak elok rasanya bila saya tidak mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mas Doni. Ungkap Pak Slamet. Iya Pak Slamet, santai aja ya, cuma nasi goreng doang kok, sahut Doni. Oh iya Mas Doni, saya mendengar juga dari Mas Gembul kalau Mas Doni sedang dalam posisi bertengkar dengan Mbak Nania. Lalu kemudian melalui nasi goreng Mas Doni minta didoakan agar hubungannya bisa membaik seperti semula. Ucap Pak Slamet yang seketika membuat wajah Doni berubah sewot. Suek banget si Gembul, udah gue beli nasi goreng, gue malah digibahin. Tenang aja Mas Doni, tidak perlu merasa malu dan juga risau. Jika berbicara tentang masalah wanita, saya kebetulan adalah ahlinya. Wanita seperti itu memang terkadang ucapan dan juga sikapnya selalu berbeda. Ngomongnya dia tidak marah, tapi tatapan matanya medeni, nakutin. Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai kaum laki-laki harus bisa menyikapinya dengan cermat, ujar Pak Slamet panjang lebar. Mendengar itu, Doni langsung tertarik dengan perkataan Pak Slamet yang relate dengan apa yang sedang dialaminya. Oh, itu Pak Slem. Nah, terus saya kudu gimana dong? Tanya Doni penasaran. Jadi Mas Doni, sebagai kaum laki-laki, kita itu harus bisa membaca isi hati dari seorang wanita, Mas. Wanita itu adalah makhluk yang unik, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menguji kesabaran dari seorang laki-laki. Contohnya, jangan pernah berdebat dengan wanita bila dia sedang marah. Tunggu dulu sampai dia tenang. Nah, jikalau dia sudah tenang, tetap jangan didebat, nanti dia bisa marah. Intinya, jangan pernah berdebat dengan seorang wanita dalam situasi apapun, Mas Doni, ujar Pak Slamet. Oh, jadi begitu ya Pak Slem. Jadi kita mendingan jangan kasih tahu apa-apa ya yang kira-kira bisa bikin cewek kita marah ya, sahut Doni bersemangat. Tepat sekali Mas Doni, timpal Pak Slamet sambil mengacungkan 2 jempol ke arah Doni. Tayal, Doni sempat terkejut mendapati 2 jempol milik Pak Slamet yang hampir saja mengenai wajahnya. Kemudian dengan penuh semangat, Pak Slamet melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita meminta maaf daripada meminta izin. Lebih baik kita menutupi hal-hal yang bisa membuat pasangan kita marah daripada memberitahukannya, ucap Pak Slamet lagi. Oh, gitu ya Pak Slem, ucap Doni sambil mengangguk. Di situ Doni sama sekali tidak menyangka jika Pak Slamet ya, sosok yang selama ini dianggapnya remeh, rupanya memiliki pengetahuan dan juga pandangan yang luas mengenai sosok seorang wanita. Waduh, saya kagak nyangka ini Pak Slem paham bener masalah cewek, ucap Doni kagum. Ya iya dong Mas, lawang saya sudah menikah kok, sahut Pak Slamet. Oh, Pak Slamet udah punya istri, tanya Doni. Tepat sekali Mas, jawab Pak Slamet. Nah, terus sekarang istrinya di kampung, tanya Doni lagi. Betul sekali Mas, dan sekarang dia sudah bersuami lagi, jawab Pak Slamet yang seketika membuat Doni kebingungan. Maksudnya bagaimana ya Pak? Iya Mas, saya sudah cerai Mas Doni, dan sekarang dia sudah menikah lagi dengan pria lain, ungkap Pak Slamet santai.
Di situ, kekaguman Doni pada Pak Slamet seketika musnah. Bagaimana tidak? Rupanya rumah tangga Pak Slamet telah kandas. Di situ, Doni pun tak mau mengalami hal yang serupa dengan Pak Slamet. Dalam hati, Doni pun berkata, samber geledek nih orang. Dah sosokan nasihatin gua, ngasih tahu gua, lah dia sendiri rumah tangganya rungkan. Di situ, Doni pun langsung mencari alasan untuk meninggalkan Pak Slamet yang sudah membuatnya kecewa. Pak Slamet, saya mau izin balik dulu ya. Saya lupa tadi dikabarin kalau tetangga saya lagi gali sumur. Nanti jangan lupa ya, bantuin Gembul sama Rijal nutup kafe ya. Ya udah, sekarang saya pulang dulu ya Pak Slem, ucap Doni berbahasa basi bermaksud menghindar dari Pak Slamet. Oh baik Mas Doni, siap. Lain kali jika Mas Doni ingin berkonsultasi tentang masalah percintaan, monggo Mas, pintu saya akan selalu terbuka. Oh ya, salam sama tetangganya Mas Doni, semoga sukses gali sumurnya, ucap Pak Slamet antusias. Di rumah, Doni masih tampak gelisah. Ia duduk sambil terus menatap layar handphonenya. Wajar saja, sejak tadi pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Nani tak satu pun mendapat balasan. Ini kayaknya si Nani marah beneran ini sama gua. WA gua kagak dibales-bales. Lah, apes banget gua. Keluh Doni frustasi. Karena merasa lelah dan penat, Doni pun membaringkan tubuhnya di atas sofa. Dia menaruh handphone di atas dadanya, masih berharap ada balasan dari Nani, kekasihnya yang sedang marah padanya. Meski matanya tak seberat, Doni tetap bersikeras menunggu. Namun tiba-tiba handphonenya berbunyi. Doni sontak terlonjak kaget karena suara notifikasi yang datang secara mendadak. Alhamdulillah, akhirnya Princess gue nelpon juga, ucapnya senang dengan wajah yang langsung berseri-seri. Namun perasaan senangnya sirna seketika saat Doni melihat layar handphonenya itu. Ternyata panggilan tersebut bukan berasal dari Nani, melainkan dari Gembul. Sompret, wah kata dari Princess. Ini ngapain si gendut malam-malam begini nelpon gua, ucap Doni jengkel. Akhirnya Doni tetap mengangkat panggilan dari Gembul tersebut. Assalamualaikum. Apaan Bul? Malam-malam nelpon lagi, pokoknya langsung pulang aja lu, saut Doni setengah kesal. Dari balik telepon, Gembul pun menjelaskan alasan dirinya menghubungi Doni. Waalaikumsalam bang, saya lagi di rumahnya Pak Tarjo nih bang. Tadi pas saya pulang dari kafe, terus lewat depan rumahnya, saya disetop bang sama Bu Saripah, istrinya Pak Tarjo. Katanya Pak Tarjo kumat lagi bang. Sekarang abang kesini dong, temenin saya bang, ucap Gembul. Lah gua kata apaan lu, gua awang abu lah, males. Si Jumri aja tuh yang nemenin lu. Lagian lu udah gede masih minta ditemenin aja lu, saut Doni menolak dengan ogah-ogahan. Please deh bang, saya lagi nggak bercanda ini bang. Abang cepetan kesini bang, pinta Gembul dengan nada serius. Ya, tungguin di situ. Ntar lagi gue merapat. Timpal Doni yang akhirnya setuju walau terpaksa. Sebelum berangkat, Doni pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Pak Sadeli, ketua RT di lingkungannya, dan memberitahu kabar tersebut. Bang RT, Pak Tarjo katanya kumat lagi tuh. Sekarang si Gembul udah di rumahnya. Dia minta kita nemenin, ungkap Doni. Lah, kok bisa ya? Tanya Pak Sadeli keheranan. Bisa lah, jawab Doni singkat. Ya maksud gua ngapa dia bisa kumat lagi? Lapan katanya si Gembul udah nyingkirin setan yang gangguin Pak Tarjo, ujar Pak Sadeli masih bertanya-tanya. Ya saya mana tahu bang, lah kali aja membedinya kangen sama Pak Tarjo, saut Doni asal-asalan. Lalu Doni ya kalau ditanya suka ngaco aja jawabannya. Yaudah dah, yuk lekasan, kita kesana, ajak Pak Sadeli pada akhirnya. Lu kagak bawa motor Don? Tanya Pak Sadeli. Kagak bawa, tadi udah saya masukin, males banget ngeluarinnya lagi. Dah kita jalan aja, deket ini rumahnya, saut Doni. Malam itu, suasana jalanan kampung di tempat Doni tinggal sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Doni dan Pak Sadeli berjalan cepat menyusuri jalanan gelap yang menuju rumah Pak Tarjo. Ini malam rumahnya hawanya anyep banget ya, celetuk Doni pelan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini mah bukannya anyep, musim kemarau, hawanya dingin, saut Pak Sadeli sambil mengusap-usap kedua lengannya. Tak lama, dari kejauhan terlihat rumah Pak Tarjo yang sudah dikelilingi oleh beberapa warga. Beberapa di antaranya berdiri di luar pagar, tampak penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Waduh, udah rame aja tuh. Apa ya?
Sampai pada ngumpul begitu, gumam Doni sambil mempercepat langkahnya. Sesampainya di depan rumah, mereka pun langsung disambut oleh Cemariati, tetangga dari Bu Saripa yang sudah berdiri menunggu di teras. Wajahnya cemas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak RT, Bang Doni, tolongin Pak Tarjo tuh, tadi dia ngamuk-ngamuk, ucap Cemariati panik. Astagfirullah, ayo masuk, kata Pak Sadali tegas. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah dan suasana di dalam terasa tegang. Bu Saripah tampak duduk bersimpu di samping suaminya yang terbaring lemah di lantai ruang tengah. Tubuh Pak Tarjo menggigil hebat, nafasnya tidak teratur dan matanya sesekali menatap kosong ke langit-langit. Tubuhnya nampak menggelinjang seakan ingin memberontak. Gembul yang sedari tadi dibantu oleh warga yang lain berusaha menenangkan Pak Tarjo yang sempat mengamuk. Mas Gembul, ini kenapa Bapak jadi begini? Tolongin Bapak, Mas, pinta Bu Saripah sambil terisak. Gembul yang kini duduk bersila di depan Pak Tarjo kali ini langsung menutup matanya. Ia menarik nafas panjang dan mulai merapal doa serta bacaan-bacaan yang biasa ia gunakan untuk mendeteksi gangguan gaib. Doni dan Pak Sadeli ikut memegangi Pak Tarjo dengan waspada, menunggu apa yang akan terjadi. Dalam penerawangannya, Gembul kembali melihat sosok yang sama, ya, siluman berkepala anjing yang sebelumnya juga pernah mengganggu Pak Tarjo. Gembul heran, mengapa makhluk tersebut dapat kembali lagi, padahal Gembul ingat betul jika dia telah memusnahkan makhluk tersebut. Hei, makhluk laknat, kenapa kamu kembali lagi? Tanya Gembul pada makhluk tersebut. Di situ, makhluk berkepala anjing tersebut hanya menyeringai. Hei manusia, mau kau hancurkan aku beratus-ratus kali pun, aku tetap akan kembali karena jiwa ini telah menjadi milikku. Jiwa ini telah melakukan perjanjian denganku. Mendengar itu, Gembul tak ingin memberi kesempatan untuk makhluk tersebut berbuat lebih jauh. Kini, Gembul dengan bergegas membacakan doa-doa untuk memusnahkan makhluk tersebut dan menyingkirkannya dari tubuh Pak Tarjo. Namun kali ini, Gembul merasa jika kekuatan makhluk tersebut sedikit berbeda, ya, sosok itu kini lebih kuat sehingga Gembul harus ekstra mengeluarkan tenaga lebih untuk melenyapkan sosok itu hingga akhirnya makhluk tersebut pun musnah. Gembul pun langsung tersadar dari penerawangannya. Dibarengi dengan keadaan Pak Tarjo yang kembali tenang, Pak Tarjo tak lagi terlihat memberontak. Nafasnya pun sudah mulai teratur. Saat sepenuhnya sadar, Gembul merasa heran mengapa sosok siluman berkepala anjing tersebut bisa kembali lagi. Apalagi kali ini sosok itu datang dengan kekuatan yang lebih besar. Gembul yakin jika ada sesuatu yang tidak diketahuinya hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari tahu. Mas Gembul, Bapak gimana? Apa sudah aman? Tanya Bu Saripah cemas. Alhamdulillah Bu, Bapak sekarang sudah aman, jawab Gembul sambil ngos-ngosan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gembul. Mas Gembul sudah mau menolong Bapak lagi, sahut Bu Saripah. Kemudian Gembul berbisik kepada Doni dan juga Pak Sadeli. Pak RT, tolong warga semua suruh pulang. Tapi kita bertiga di sini dulu ya. Soalnya saya pengen tahu apa penyebabnya Pak Tarjo bisa diserang lagi sama siluman itu. Dah, ngapain kita kagak ikut pulang, Bul? Ngapain kita tetap di sini? Tanya Doni kebingungan. Udah Bang, jangan banyak tanya dulu deh, please. Ntar saya kasih tahu. Pokoknya suruh orang-orang pada pulang dulu, ucap Gembul bersikeras. Iya, gue suruh pada pulang dah, sahut Pak Sadeli menuruti perintah dari Gembul. Kemudian setelah Pak Sadeli menyuruh semua warga untuk pulang, kini tinggallah mereka bertiga menemani Pak Tarjo, Bu Saripah dan juga Davi yang rupanya masih tertidur lelap di kamarnya. Di situ Gembul mengungkapkan kecuriganya mengenai kondisi yang dialami oleh Pak Tarjo. Bu, maaf sebelumnya. Apa Ibu tahu ya kalau Bapak dulu pernah melakukan hal-hal yang berbau mistis? Tanya Gembul pada Bu Saripah. Mendengar pertanyaan dari Gembul, Bu Saripah pun tampak kebingungan. Maksudnya apa ya Mas Gembul? Saya nggak ngerti deh, jawabnya heran.
Eh, maksud saya, apakah ibu tahu ya kalau mungkin bapak pernah eh, melakukan pesugihan? Tanya Gembul lagi yang sontak membuat semua orang yang ada di situ terkejut. Astagfirullah, saya nggak tahu mas. Bapak nggak pernah cerita kalau dia pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi pesugihan. Tapi kalau memang bapak melakukan itu, berarti harus ada tumbalnya ya mas, ucap Bu Saripa panik. Bul, lu kalau ngomong yang bener lu. Lu nyangkain Pak Tarjo ngelakuin pesugihan begituan? Setahu gue mah ya, Pak Tarjo tuh rajin ibadahnya. Lah tiap subuh dia rajin ke musola. Lu salah kali Bul, sahut Pak Sadeli. Ya Pak RT, saya juga tahu kalau Pak Tarjo itu rajin ibadah. Makanya saya tanya ke Bu Saripa, siapa tahu beliau tahu. Tapi masalahnya, makhluk halus yang menyerang Pak Tarjo bisa kembali lagi. Padahal sebelumnya udah saya musnahkan. Malahan sekarang kekuatannya lebih besar. Saya takut kalau dia kembali lagi, saya yang bakal kuat buat ngadepinnya Pak RT. Apalagi makhluk itu ngasih tahu saya kalau dia nggak bisa dipisahkan dari Pak Tarjo. Katanya mereka sudah punya perjanjian. Ungkap Gembul yang seketika membuat Bu Saripa menangis sejadi-jadinya. Ya, Bu Saripah tidak percaya jika suaminya ternyata pernah melakukan pesugihan tanpa sepengetahuannya. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang langsung mengejutkan semua orang di dalam ruangan itu. Iya, betul. Saya sudah melakukan pesugihan. Rupanya itu adalah suara Pak Tarjo yang telah tersadar dan bangkit dari tidurnya. Melihat hal itu, Bu Saripah langsung menghampiri suaminya dan membantu memapanya ke kursi yang ada di ruangan tersebut. Di situ, Pak Tarjo langsung menjelaskan semuanya. Jadi, sebelum saya pindah ke sini dan baru memulai usaha, saya pernah melakukan sebuah ritual. Kata orang yang membawa saya, ritual itu aman, tidak pakai tumbal apapun. Maka itu saya berani. Dan setelah saya menjalani ritual itu, benar, usaha saya langsung maju. Bahkan saya sampai bisa beli rumah ini. Tapi lama-kelamaan saya sadar kalau perbuatan itu salah. Sebenarnya saya ingin mengaku dan bertobat, tapi saya bingung. Saya bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya saya pasrah saja dan mulai memperbaiki ibadah saya. Saya benar-benar gak tahu kalau bakal begini akhirnya. Ungkap Pak Tarjo panjang lebar. Terlihat Bu Saripah hanya bisa menangis sedih. Dia tampak sangat sedih mengetahui bahwa suaminya ternyata melakukan ritual pesugihan. Pak Tarjo, agak ada kata terlambat bakal bertobat. Pak Tarjo, kalau emang Bapak beneran sadar kalau itu perbuatan salah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Yang penting sekarang Maya, Bapak bener-bener minta ampun sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Bapak dikasih jalan, sahut Pak Sadeli mencoba menenangkan. Di situ Gembul langsung bertanya kepada Pak Tarjo, maaf Pak, apa Bapak menyimpan sesuatu seperti benda atau jimat dari ritual itu ya? Mendapati pertanyaan itu, Pak Tarjo mencoba mengingat-ingat kembali tentang benda dari pesugihan yang pernah dijalaninya. Hingga akhirnya ia pun berkata, Ya saya ingat. Dulu saya pernah menyimpan mangkuk berisikan nasi yang dibungkus kain putih. Dan bungkusannya itu saya taruh di dalam kotak. Lalu saya kubur di belakang rumah. Soalnya baunya sangat busuk, makanya saya kubur. Terang Pak Tarjo seketika mereka semua menuju ke arah belakang rumah. Namun di sana mereka kebingungan siapa yang akan menggali bungkusan tersebut. Entar dulu. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang mau gali ya? Kalau saya mau jujur aja, saya kagak kuat. Punggung saya lagi encog. Tadi habis digotong kasur. Pak Tarjo juga kagak mungkin. Berdiri aja dia susah, apalagi gali tanah. Gembul napas udah ngos-ngosan habis berantem sama Jurik. Nah, tinggal satu orang nih yang cocok, si Doni. Ngomong-ngomong, si Doni kemana ya, Bul? Tanya Pak Sadeli yang baru menyadari Doni tak terlihat di sana. Rupanya Doni sedang termenung di teras rumah Pak Tarjo sambil terus menatap layar handphonenya. Di situ Gembul memberitahu Pak Sadeli bahwa Doni sedang galau. Yalah si Doni kayak bocah aja, udah tua masih aja dia galau. Don't cry. Ledek Pak Sadeli. Dengan segera Pak Sadeli menyuruh Doni untuk menggali tanah agar bisa menemukan bungkusan yang dimaksud oleh Pak Tarjo tadi.
Pak Sadli pun menjelaskan semua yang terjadi karena memang Doni tidak mengikuti kejadian sebelumnya. Yaelah bang, malam-malam disuruh gali tanah. Emang kagak bisa besok aja apa? Tanya Doni kesal. Ya kagak bisa Don Kray, ini kudu dituntasin malam ini juga, jawab Pak Sadli tegas. Yalah, apa amat gue lagi banyak pikiran malah disuruh gali tanah. Gerutu Doni yang pada akhirnya mau tak mau menuruti perintah dari Pak Sadli. Doni pun langsung meraih cangkul dan mulai menggali tanah di halaman belakang rumah Pak Tarjo. Tidak butuh waktu lama, sebuah kotak kayu berukuran sedang tampak dari dalam tanah yang digalinya. Doni lalu mengangkat kotak itu dan menyerahkannya kepada Gembul. Kemudian mereka semua kembali berkumpul di dalam rumah. Di situ Gembul tampak lega. Rupanya benda yang menjadi penghubung siluman berkepala anjing dengan Pak Tarjo telah berhasil ditemukan. Gembul berniat untuk melarung kotak itu ke laut agar makhluk gaib itu tak bisa kembali lagi kepada Pak Tarjo. Malam itu, suasana di rumah Pak Tarjo masih menyisakan keheningan yang mencekam. Meski sebagian besar sudah bisa bernapas lega, di ruang tengah mereka semua duduk melingkar memandangi kotak kayu kecil yang telah diletakkan di atas lantai. Bau anyir samar tercium dari sela-sela kayu yang lembab, seolah benda itu masih menyimpan aura kegelapan. Gembul menatap kotak itu dalam diam, lalu berkata pelan namun tegas, benda ini harus segera kita singkirkan malam ini juga. Besok sebelum subuh saya akan larung ke laut biar semua yang terikat dengannya ikut tenggelam dan gak bisa balik lagi. Pak Tarjo mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam erat tangan Bu Saripah, tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya dia tahu malam ini adalah awal dari penebusan panjang yang harus ia jalani. Kemudian Pak Sadli berdiri sambil merentangkan badan dan berkata, alhamdulillah, akhirnya ketemu juga sumber masalahnya. Mudah-mudahan setelah ini kagak ada gangguan lagi ya. Tapi ingat ya Pak Tarjo, tobat itu bukan cuma di mulut, tapi kudu dilakuin ibadahnya, jalannya, niatnya. Insya Allah Pak RT, saya janji, ucap Pak Tarjo lirih namun pasti. Doni yang sedari tadi cemberut di pojok ruangan akhirnya angkat bicara sambil menarik nafas panjang. Alhamdulillah kalau begitu deh ya Pak Tarjo, Bu Saripah, kita pulang dulu ya biar pada istirahat dah semuanya. Dalam perjalanan pulang, Gembul pun langsung bertanya pada Pak Sadli dan juga Bang Doni. Pak RT, Bang Doni, ini kita buang kotak ini di mana ya? Tanya Gembul. Ini mana gue tahu, pan lu tadi yang mau buang, saud Doni. Nah iya Bul, pan tadi lu sendiri yang ngomong mau buang, pakai nanya segala lu sama kita. Timpal Pak Sadli lagi. Loh, masa saya buangnya sendirian? Ini buangnya harus ke laut loh Bang Doni. Pak RT, laut kan jauh dari sini, ucap Gembul cemas. Itu mau urusan lu Bul. Sekarang kepala gue lagi kusut, gue lagi banyak pikiran. Lu cari dah solusinya sendiri, saud Doni. Lu naik busway aja, aduh tuh yang langsung kancol. Celetuk Pak Sadli sambil cengengesan. Mendengar perkataan itu, Gembul hanya bisa memeluk kotak kayu itu dengan wajah memelas. Nasib udah lawan setan sendirian, sekarang disuruh cari laut sendirian juga. Saya kayak kurir paket ke alam gaib aja nih, gumamnya. Apakah Gembul akan melarung kotak itu sendirian, ataukah Doni dan Pak Sadli hanya meledeknya sehingga membuat Gembul merasa cemas? Tapi setidaknya malam ini semua masalah yang ada di rumah Pak Tarjo, si penjual bubur ayam, sudah terselesaikan. Selesai. Oh, luar biasa kisah Bang Doni, keren banget di sini. Saya salut ya sama Mas Dani SBR nih, bisa mengemas cerita ini semenarik mungkin. Jadinya juga kayak lebih berwarna gitu loh. Diawali di rumah, terus di kafe atau di warung kopi Bang Doni, terus di rumah Nani, terus di rumah Pak Tarjo. Jadi kaya banget di sini ya, keren banget di sini. Dan bagaimana di sini, wah kalau menurut saya dari sepanjang kisah ini dibawakan,
horor sebenarnya tuh ada di rumah Nani ya. Bagaimana seorang kasih ya sedang didiemin atau di apa ya, paling gak enak tuh kayak gitu tuh posisi kayak Bang Doni sama Nani tuh. Jadi mendingan dia marah sekalian daripada kayak gitu jadi kikuk serba salah. Itu menurut saya tuh horor yang sesungguhnya, dan memang rata-rata cewek begitu ya teman-teman ya. Apa namanya, ketika marah dia nggak kayak cowok. Kalau cowok tuh biasanya langsung tuh ngomong tuh kalau cowok, tapi cewek gitu. Tapi harusnya Doni lebih peka dong ya, bisa ngeliat wah ini marah nih. Disitulah Doni ya dengan segala keluguannya, dan bagaimana akhirnya ternyata Pak Tarjo melakukan ritual pesugihan dan sosok siluman anjing di sini ya teman-teman ya. Tapi sedikit ya. Saya pernah membaca bahwasanya ada salah satu pesugihan jenis ini memang di salah satu gunung yang ada di Indonesia, yaitu pesugihan memang siluman anjing nih. Jadi biasanya siapa yang menyediakan nasi lalu diituin lah ya sama anjingnya itulah yang berarti pesugihannya diterima. Tapi ini apa namanya, sekedar saya pernah baca aja ya. Apakah mungkin Pak Tarjo melakukan pesugihan jenis ini? Wah, kita sama-sama nggak tahu nih. Tapi di sini keren banget. Bagaimana Gembul akhirnya bisa menemukan sumber permasalahannya, dan ya itu dia resikonya si Gembul, dia harus melarung barang itu ke laut dan nggak ada yang menemenin. Tapi mungkin bercanda kali ya, Gembul bisa nyasar dong nanti naik busway, bukannya ke laut malah ke Monas dia ya kan. Overall kisahnya keren banget dan sangat menarik. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya Warung Kopi Bang Doni. Mas Dani SBR, terima kasih yang sudah selalu konsisten bisa hadir di tiap minggunya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.